Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perjalanan Sejarah, channel yang membahas tentang sejarah. Sebelum lanjut ke video, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan ketinggalan video-video terbaru dari channel Perjalanan Sejarah. Jalur Tram Jakarta adalah jaringan jalur tram yang ada di wilayah Jakarta yang dahulu digunakan sebagai transportasi massal pada masa Hindia Belanda hingga Orde Lama. Berawal dari sebuah tram yang ditarik kuda dioperasikan oleh Bataviase Tramweg-Maskepij atau disingkat BTM. Jalur tram kuda pertama di Batavia diresmikan pada 20 April 1869, jauh sebelum tram ada di negeri Belanda. Dengan menggunakan lebar sepur 1188 mm, menghubungkan daerah Jakarta Kota dengan daerah Weltevreden, sekitar Sawah Besar pada masa sekarang. Tram kuda dapat menampung 40 penumpang dengan ditarik 3-4 ekor kuda. Pada tahun 1880, akibat dari kendala operasional yang dialami BTM dalam pengoperasian tram kuda, operasional BTM untuk sementara waktu diambil alih oleh firma Daimler & Co. Kemudian pada 19 September 1881, Bataviase Tramweg-Maskepij resmi berganti nama menjadi Nederland-Indisch Tramweg-Maskepij atau disingkat NITM, dan mulai mengambil alih layanan tram di Batavia yang sebelumnya dikelola oleh firma Daimler & Co. Era NITM ini ditandai dengan perombakan armada serta prasarana secara bertahap. Tram bertenaga kuda kemudian digantikan dengan sebuah lokomotif uap produksi Hohenzollern, dan proses peralihan armada ini selesai pada tahun 1884. Layanan tram kuda resmi ditutup pada tanggal 12 Juni tahun 1882. Layanan NITM mulai dibuka kembali pada tanggal 1 Juli 1883 dengan diresmikannya layanan tram uap bersamaan dengan peresmian lintas Jakarta Kota Harmoni. 4 tahun setelah beroperasinya tram uap, tram listrik mulai hadir di bawah perusahaan Batavia Elektrische Tram-Maskepij atau disingkat BETM, menjadikannya sebagai pesaing tram uap milik Nederland-Indisch Tramweg-Maskepij atau NITM. BETM mulai beroperasi sejak diresmikannya lintas Harmoni Dierentuin atau sekarang Taman Ismail Marzuki pada 10 April 1899. Bulan November tahun 1899, jaringan tram listrik diperpanjang sampai dengan Tanah Abang. Namun, perpanjangan jalur ini tidak bertahan lama karena pada tahun 1904 jalur ini ditutup kembali. Pada tahun 1900, BETM memperpanjang jaringan tram hingga menjangkau wilayah Jembatan Merah, Tanah Tinggi, dan Gunung Sahari dengan melintasi Sungai Ciliwung. Hingga memasuki tahun 1920, terjadi persaingan tidak sehat di antara BETM dengan NITM yang menyebabkan harga tiket melambung tinggi, serta dari pihak pemerintah kota Batavia menuntut agar NITM melakukan peningkatan armada menjadi layanan tram listrik. Namun, hal ini ditolak oleh NITM. Akibat dari perselisihan antara NITM dengan BETM, kedua perusahaan ini mulai memberlakukan tiket transit dan jadwal khusus pada jam-jam sibuk. Akhirnya pada 31 Juli tahun 1930 dilakukan penggabungan antara NITM dengan BETM membentuk Bataviase Werkers-Maskepij atau BVM. Dari pembentukan BVM ini menggabungkan satu lintas tram uap, 2 lintas tram listrik, serta 7 rute bus yang dioperasikan
NITM dan BETM. Di bawah operasi Bataviase Werkers Maskapai, tram di Batavia mengalami perubahan yang drastis. Pada lintas warisan NITM dilakukan program elektrifikasi secara bertahap dari April 1933 hingga 1934. Hasil elektrifikasi ini menjadikan waktu tempuh perjalanan dari Jakarta Kota ke Jatinegara menjadi hanya 47 menit, menghemat waktu 10 menit. BVM mengalami puncak kejayaan pada tahun 1934, mengoperasikan 5 lintas tram listrik dengan total panjang lintasan 41 km. Jalur tram di Batavia dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 3 diperuntukkan bagi penduduk pribumi yang umumnya hanya berbentuk seperti bak terbuka atau disebut pikolan wagon. Fasilitas ini dipergunakan untuk mengangkut ikan, sayuran, buah-buahan, dan sejenisnya. Pada tahun 1935, tram Batavia mengalami kemunduran akibat dari depresi besar yang membuat keuangan BVM bermasalah dan mulai munculnya moda transportasi lain seperti bemo dan oplet yang mengancam popularitas tram listrik. Akibat dari kendala keuangan ini, layanan bus BVM ditutup dan perusahaan hanya akan berfokus kepada layanan tram listrik. Layanan bus BVN pun baru dibuka kembali pada tahun 1941. Pada bulan Maret 1942, Jepang memasuki Indonesia. Kedudukan Jepang atas Hindia Belanda memberikan dampak yang besar bagi sejarah perkembangan tram di Jakarta. Layanan tram yang dikelola BVM diambil alih oleh tentara Jepang, namanya diganti menjadi Tentara Nippon Batavia Tram. Lalu pada bulan Juni tahun 1942, namanya diubah lagi menjadi Seibu Rikuyo Batavia Shiden, yang kemudian diubah kembali menjadi Jakarta Shiden. Di bawah kendali Jakarta Shiden, tram Jakarta mengalami berbagai perombakan seperti dihapuskannya sistem kelas, dipecatnya para pekerja BVM yang merupakan warga Belanda, dilakukan periasan simbol-simbol Jepang pada bodi tram, dan dibangunnya jalur ganda atau double track pada lintas Gunung Sahari sampai dengan Pal Putih. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, kemudian pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pengambil alihan perusahaan Jakarta Shiden kepada pihak Indonesia, serta mengubah namanya menjadi Tram Jakarta Kota, yang pada tahun 1957 dinasionalisasi menjadi Pengangkutan Penumpang Jakarta atau disingkat PPD. Walaupun diambil alih, PPD hanya mengoperasikan tram ini selama beberapa waktu dan akhirnya dihapus karena dianggap tidak cocok dengan tata ruang kota besar dan dianggap menjadi biang kemacetan. Dalam film Asmara Dara tahun 1958, tram lintas Jakarta menjadi latar dalam lagu Tram dan Bus Kota yang dibawakan oleh Aminah Cendrakasih. Banyak dari jalur-jalur tram yang sudah tidak terpakai kemudian hanya ditimbun oleh aspal tanpa dibongkar. Pada saat perbaikan jalan atau saat pembangunan jalur MRT atau LRT, rel-rel tram ini mulai muncul kembali ke permukaan dan dapat dilihat kembali seperti contohnya di jalur tram di area Glodok. Juga terdapat sebuah potongan jalur tram di area Museum Fathahillah, kemudian dijadikan sebuah monumen oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel Perjalanan Sejarah. Apabila Anda menyukai video ini, silahkan like, share, dan jangan lupa subscribe channel Perjalanan Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.